Bima Sakti, Tata Surya, itu tidak ada modernisasi. Meteor saja hanya jatuh ke bumi yang beratnya cuma 10.000 ton. Kalau meteor jatuh ke bumi itu. Nah hadirin, oleh karena itu kita lihat bagaimana tentang ini namanya adalah galaksi. Jadi kita itu ada di mana? Kita ini ada di mana? Nah, galaksi ini adalah triliunan, miliaran yang tidak bisa dihitung. Ini semua adalah berputar pada porosnya. Hadirin, nah kalau kita melihat, ternyata disinilah kita ini, yaitu di planet. Nah, kita itu di sini. Nah, ini adalah planet bumi. Di ditu aya Rusia keur pasea, aya Citapen keur macet. Nah, ini namanya asteroid. Oh maaf, ini yang dikatakan bumi, mohon maaf. Ini adalah bumi. Ini namanya adalah Jupiter. Jupiter itu besarnya 4 kali bumi. Jadi bumi ini sebesar ini dimodernkeun, dimotahkeun ku Allah. Sedangkan ini adalah asteroid yang triliunan berputar pada porosnya. Nah, ini adalah matahari. Jadi posisi di sini rumah tangga ideal itu adalah menciptakan hanya di planet bumi. Jadi teu aya rumah tangga ideal di Jupiter, di asteroid dan sebagainya. Ini ada lagi nih. Ini adalah masih tetap gugus asteroid. Ini tidak terbayang oleh kita. Tapi cacakan kakarak di planet bumi urang diseriweuhna luar biasa. Untuk lebih jelas lagi, inilah Earth adalah planet kita yang ditinggali oleh manusia, di mana laut 2/3-nya, sedangkan daratan hanya 1/3-nya. Nah ini aya Saritem, Tegalega tadi dia tehnya. Naon deui Cililin ada dia ta. Hadirin iwatu iman. Ini semua berputar pada porosnya. Ini semua berputar, tidak diam. Mengapa kalau manusia tidak bersyukur? Mengapa manusia banyak sombong? Padahal kita hanya tinggal di sini. Tapi manusia sombongnya luar biasa. Nah itulah hadirin kaum muslimin, salah satu gambaran tentang filosofis bahwa rumah tangga ideal itu perubahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya di sebatas planet bumi. Hadirin iwatu iman. Yang kedua, kita sadari rumah tangga ideal itu kita ingat adalah Allah telah memberikan amanat sebagai khalifah. Artinya apa? Pengganti, pelestari, mewariskan nilai-nilai, memelihara. Tapi apa yang terjadi? Parasea menguasai negara, tembak menembak. Ini tuh kerparang negara nu lain. Nah inilah hadirin kaum muslimin. Filosofis yang ketiga kita pahami. Ingat, rumah tangga ideal jangan lepas dari konsep hidup. Kalau lepas dari konsep hidup, kadi itu nana gelisah, stres, bimbang, putus asa, khawatir, ketakutan, kecemasan, psikoneurosis, neurosis, psikose, psikopat, gelo, itu. Nah ini adalah akibat apa? Karena kurangnya konsep hidup. Maka oleh karena itu kita luruskan dulu di dalam rumah tangga ideal itu apa sih tujuan hidup kita? Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya lillah. Ingat, harus karena Allah. Ibu disuruh oleh suami karena Allah. Dagawena suami mah sok tutah kita. Cing panyenakeun anu, lillah we Bu didinya ikhlas. Tapi sungguhna ulah dijemenudkeun jadi habis eta. Jadi ku paham dikieun jadi habis amalna teh. Ikhlas we. Apa bakal hidup kita? Wasakhara ma fis samawati wal. Allah telah menyerahkan langit dan bumi adalah untuk manusia. Nah, manusia itu sebagai peran hidup, sebagai khalifah, pewaris. Apa tugas hidup manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal ila dia buduni, untuk ibadah. Teladan hidup. Siapa yang menjadi cermin hidup kita yang telah dicontohkan? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa pedoman hidup kita? Dalikal kitabu la raiba fi. Tong sieun, tong ragu. Al-Qur'an itu syifa, terapi konseling, penyembuh. Kawan hidup kita, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah bagaikan satu bangunan yang saling mengokoh. Lawan hidup kita, inna syaitona aduwwum mubin. Bebuyutan musuh setan adalah bagi manusia. Untuk apa setan menggoda? Hanya satu, hayu urang babarengan di neraka. Cuma itu. Hadirin kaum muslimin, itulah hakikat. Oleh karena itu tetap kita harus memantapkan hakikat rumah tangga yang ideal. Litaskunu bainahuma. Bainakum yang pertama sakinah. Sakinah itu artinya diam, tenang. Jadi ulah motah gitu. Aya pun namina buah sukun. Bulutnya tegepe. Bulutnya mawadah, warohmah, mahabbah. Nah itu adalah menciptakan rumah tangga akan tentam nyaman bagaimana kalau modal ini tidak disiapkan. Nah inilah hadirin kaum muslimin gambaran yang disebut dengan makrokopis. Sekarang kita tatar masalah mesokopis, yaitu yang bersifat tataran konsep. Kita sadar bahwa yang namanya fitrah rumah tangga itu pada hakikatnya adalah untuk melangsungkan hidup. Kita ini adalah sedang melangsungkan hidup. Maka dengan melangsungkan hidup ini ada dengan bersuami wanita. Sanes istrinya Bu, bersuami wanita. Hari istri mah kudu tilu. Ai bapak kudu istri teh. Henteu. Lamun hiji iswan, lamun dua istu, lamun tilu istri. Jadi untuk di komentar. Jadi untuk menciptakan kelangsungan hidup itu adalah Allah telah menciptakan makhluknya adalah berpasangan. Berpasang-pasangan. Tutumbuhan oke, berpasang-pasangan. Ayah depikeun ka aya tangkal janda bolong, eta teh berpasang-pasangan. Yang kedua dilakukannya pernikahan. Kalau di hewan dan tumbuhan namanya perkawinan antara benang sari dan putik. Benang sari akan menempel ke putik apabila ada naib. Naibna saha angin atau serangga kakinya yang menempel. Jadi benang sari membawa di situ. Kalau manusia mah bukan benang sari dan putik. Urang mah diciptakeun teh tina sperma dan sel telur. Kecuali Adam dan Hawa mah dari tanah. Jadi kita itu dari sperma dan sel
telur. Sperma produk laki-laki, sel telur produk istri. Kata sperma, Assalamualaikum. Cek istri, cek sel telur, Waalaikumsalam. Kamana wae. Nah, itu adalah namanya pernikahan. Yang kedua, rumah tangga itu harus dibina dengan cinta kasih, gitu ya. Harus ada rasa kasih sayangnya, itu sangat luar biasa. Aki ya ini nuju naon eta ngantosan ieu si Aki can datang nepi setengah genep can datang. Cek jalma teh, yakeun bae atuh da geus kolot ieu atuh si Aki nyaeta ku kolotna. Nah eta teh cinta kasih gitu. Jadi ku kolotna cenah. Lamun teu kolot mah sigana mah leungit beri kasih sayang. Jadi ku kolotna cenah gitu. Hadirin kaum muslimin, itulah hal-hal penting di dalam. Yang kedua, fitrah rumah tangga itu bukan hanya sebatas melangsungkan hidup, tetapi membela hidup. Jadi rumah tangga ideal itu adalah membela hidup. Selain melangsungkan hidup, membela hidup. Maka kekuatannya adalah persenjataan. Harus punya kekuatan. Jadi lamun al-mu'minu qawi, orang mukmin yang kuat, khairun minal mu'min dhaif. Lebih halus mukmin yang kuat daripada penyakit mukmin yang lemah. Ibu penyakit naon? Abdi mah teu mewah Ustaz naon? Rorombeheun, kutil, nyaeta nu teu level. Anu beunghar mah penyakitna ge liver, kanker, jeger, hebat. Eta nu penyakit mewah nyebutnya. Nah, oleh karena itu di dalam membela hidup apa yang harus kita bela menjadi rumah tangga ideal? Pertama adalah membela agama. Harus dibela agama kita. Adan tetong tarik teuing, bela agama. Ari anjing ngagonggong diantep, bela agama. Kemudian membela jiwa, nyawa. Ibu-ibu ahli neraka cek Rasulullah. Sing saha jalma ibu-ibu anu ngurung ucing, terus ucingnya dikurung, beuteungna kalaparan, nepikeun ka paeh eta ucing. Cek Rasulullah, ya ahluna, dia adalah ahli neraka. Hati-hati teka ucing deh. Hadirin, itu masalah jiwa. Kemudian membela akal. Akal manusia itu 50.000 juta miliar bu, otak kita tuh. Jadi lamun budak loba macak, eta pinter, halus. Ayeuna mah selain jantung nu dijual, lain ginjal yang dijual, lain mah otak bu. Jadi jelma ayeuna mah goblok pangkal kaya gitu, otak nu dijual. Amerika dijual otaknya $22.000, Jerman $22.000, Jepang $20.000. Otak Indonesia duka orang Cihamplas duka saha pokoknya malah eta otak dijual $200.000. Pangmahalna otak Indonesia mah sabab tara dipake. Nah hati dipake sok tingali lamun kemerdekaan Indonesia teh tiba heula geus 75 tahun balap kurupuk we meuni eueuh kamajuan. Nini geus ompong balap sendok nu aya kaleci teh kieu. Nah eueuh deui eta pertandingan teh gitu. Jadi si otakna teh masih mahal bu, masih kena original itu otak Indonesia mah. Tapi otak Jepang mah tinggal sesakna jadi saeutik deui. Hadirin kaum muslimin itu iman. Yang ketiga adalah mempertahankan rumah tangga ideal itu, mempertahankan hidup. Pertama melangsungkan hidup, membela hidup, mempertahankan hidup. Salah satunya adalah mengapa manusia makan yang halal, mengapa manusia minum, kul makanlah, wasrob minumlah. Pigoiri mahilatin, hati-hati jangan berlebih-lebihan. Bu, mending gendut sehat, ning begeng sehat. Ning sehat tuh. Mikiran tuh.
Yang kedua adalah makan dan minum yang halal dan jadi rezeki dari Allah. Ya. Dulu saya pernah jadi kepala sekolah di Banten. Saya dulu jadi kepala sekolah dan suka ngirim-ngirim ini berak tai ayam ke Pangalengan, ke Ciwidey. Dan diserang ke Kiai NU iya. Mana Bapak kepala? Abdi Pak. Mendengar bapak-bapak adalah menjual tai ayam. Ya ada sanes di kanggo abdi atuh Pak Kiai, eta mah kanggo tomat, kanggo engkok. Teu meunang najis. Waduh, abdi tadi serang. Teu meunang najis. Teu meunang can bapak kepala ngajual barang yang najis. Liren abdi kok diserang. Nah, Pak Kiai ke gelarna dua. Naon pakai bapak kepala sekolah jeung bapak kepala tai ayam. Geus macam-macamnya jelema. Hadirin kaum muslimin, inilah perjalanan mesokopis. Bahwa di dunia ini harus sadar bahwa rumah tangga ideal itu tidak lepas dari ujian, tantangan, rintangan, ancaman. Jangan-jangan masalah rumah tangga manusia, bumi pun diuji oleh Allah. Dari tadi planet triliunan itu yang berputar pada porosnya miliaran itu, cuma satu benda angkasa yang berputarnya tidak seimbang, goyah. Ternyata setelah disulusuri benda angkasa dari sekian triliunan itu yang berputarnya goyah itu adalah planet bumi. Kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran untuk membalanskan, menstabilkan perputaran bumi itu, Allah menciptakan gunung-gunung di berbagai penjuru sebagai pengokoh. Jadi pangna Allah nyiptakan gunung di pinggir-pinggir teh, itu adalah hakikatnya pengokoh perputaran supaya balance. Di Cipatat mah Gunung Kapur geus beak nata lain kapurna, umurna nu sehet. Gunung nama masih kenel ayakeun. Wah geus dibobok. Itu adalah untuk lawasir. Allah menciptakan gunung-gunung maksudnya adalah supaya perputaran modernisasi planet bumi itu berputarnya supaya stabil, tetap. Pada saat perputaran Allah menciptakan gunung-gunung, malaikat takjub dan menyaksikan sampai bertanya, ya Robbi, hal min khalqika asaddu minal jibal. Ya Tuhan, Engkau menciptakan gunung di berbagai penjuru. Apakah ada benda yang lebih keras dan yang lebih hebat daripada gunung? Kata malaikat, qala na'am. Ada, kata Allah. Mada apa? Al-hadid, besi. Dia malaikat bertanya lagi, ya Robbi, hal min khalqika asyaddu minal hadid? Adakah yang lebih keras daripada besi selain gunung dan besi? Qala na'am. Ada. Mada al-nar, api. Jadi besi bisa leleh karena api. Gunung di tengahnya lahar, lapa, magma, di dalamnya itu api. Masih bertanya juga malaikat, ya Robbi, hal min khalqika asyaddu minanna? Ada lagikah benda engkau yang telah diciptakan yang lebih keras daripada gunung, besi dan api? Ada. Alma, kata Allah. Ada air. So tingali. Api kalau marah sebentar kebakaran. Tapi cai tong coba-coba ambekna cai. Di Sumatera tsunami berapa itu kalau air sudah banjir bandang, tsunami itu di mana-mana kita bisa menolongnya. Ari cai non, ari api mah masih kena bisa disemboran. Ari cai kumaha? Tah. Ai cai mah diam-diam menghanyutkan.
marah nanti. Itu kalau masih juga bertanya malaikat, ya Rabbi, hal min khalqika asadu minal jibal wal khadid wan nar wal ma. Ada lagi kah yang lebih keras daripada benda yang tadi? Qala na'am. Ada. Allah. Pinternya Allah mah bisa wae ngajawab. Arih. Ada yang lebih keras daripada air, api, besi dan gunung, yaitu angin. Jangan coba-coba kalau angin sudah marah. Air kalau marah hanya satu provinsi. Tapi kalau angin sudah marah, membawa bakteri-bakteri to'un, diantaranya COVID. Ya, ternyata COVID itu ku ambakna angin. Aina penyakit naon aina? Nya geus mikron-mikronan di wae nya, geus lieur we tah. Eta teh penyakit angin gitu. Hadirin kaum muslimin, jadi angin malam geus ambak teh geus lain sa Indonesia. Sanagara. Lamun mawa bakteri ti kapal diawurkeun ka Indonesia kunaon? Ku angin dibagi-bagina. Nya, angin mah geus ambek nanti. Masih diamkah malaikat bertanya? Tidak. Masih juga bertanya, ya Rabbi, hal min khalqika asadu minal jibal wal khadid wan nar wal ma warih. Ada lagi kah yang lebih keras daripada gunung, besi, api, air dan angin? Al-qalana, ada. Yakni Ibnu Adam yatasodaku bisadaqatin yuhbiha bisimali. Ternyata ibu rahasianya yang lebih hebat daripada COVID yang merajalela, yang paling hebat keras dari Allah, yaitu turunan Adam yang bersodakoh. Bisodakotin, dengan suatu sodakoh, yuh bisimali biyaminihi, dengan hasil upaya jerih payah tangan kanannya, yuhbiha, sampai disembunyikan, tidak sombong, tawadu. Ragu tawadu, terama duit. Sodakoh bu. Jadi ibu ulah keket mengkene cap jahe merengkel, sodakoh. Tong kagok kita, pelindung gitu. Sim kuring rek naros. Bu anu panggeulana asup ka sorga saha? Nu sodakoh. Ah ulama, henteu ulama mah. Ustad atuh komo ustad. Ustad mah usaha tara anak deres. Teu ustad mah. Jalma nu dermawan. Ada 4 golongan nanti akan masuk surga, menyerbu pintu surga, lalu ditahan oleh malaikat. Sekelompok bertanya, "Man anta?" Dia menjawab, "Anna syahid." Saya kelompok orang yang mati syahid. "Man sami'a hada?" Dari mana kamu dengar? Al ulama. Carekan anak kelam. Mundur sia. Sopan sia ka guru. Mundur. Guru heula. Cek malaikat. Jadi urang mah beda. Cing naon bedana Persis jeung NU. NU mah cingali budak santri meukeun ka popoyong kodan. Ustaz, assalamualaikum. Ari ka Ustaz Persis kumaha? Tad damang tad. Tad teton we Persis baduh. Tuh nyindir ya mah di pajagalan. Di dia mah cak cililin atuh. Man sami hada, dari mana kamu dengar? Al ulama, mundur, sopan kamu ke guru. Mundur, datang rombongan kedua. Man anta? Anna hajjun mabrur. Saya kelompok orang yang haji mabrur. Man sami hada, dari mana kamu dengar? Al ulama, mundur, ulama dulu, guru dulu.
Datang yang ketiga. Man anta? An-nasahi. Saya adalah orang yang suka bersedekah, orang yang suka dermawan. Man sami hada? Dari mana? Ulama. Mundur ulama. Datang ulama. Benar malaikat. Kuring nu nerangkeun. Tapi kuring bisa na dakwah teh ku sabab aya cai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terek minum kumaha carana yeuh. Jadi kudu dalil heula di dieu mah. Kakarak dibere cai. Yeuh, ulama malaikat kuring nu nerangkeun. Kuring tuh boga alat ieu. Ku dermawan disiap. Kuring boga fasilitas ieu, ku dermawan. Kuring diberi tanaga, orang dermawan. Kuring dicukupi oleh orang dermawan. Turun. Ya malaikat, qad sadaqta awwalu yadkhulul jannah as-sahih. Benar wahai malaikat. Yang pertama kali dimasukkan masuk surga adalah orang yang dermawan. Tuh Bu, bener. Tapi tadi kanceleng geus diasupan encang deh. Tuh nya ada para roho we gitu. Ibu-ibu mah percantan moal pepohongan, bapak-bapak insyaallah bapak oge sami ibu. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman, itulah gambaran yang selanjutnya. Jadi dalam hal ini sangat luar biasa. Jadi malaikat sangat takjub dengan adanya tabu. Ieu teh lain seuneu nya bunyi. Ieu mah hasebna neraka. Satu saat Allah memerintahkan ke malaikat Jibril disuruh minta api neraka ke malaikat Malik. Malaikat Malik bertanya, berapa ril? Ke dasar kababaturannya, berapa ril? Men, maneh mereka minta neraka. Ah, segede sepotong korma we. Cek malaikat Malik, lamun neraka dibawa kadunya, kaci hamplas segede korma, 7 lapis langit akan hancur dan bumi pun akan meledak. Cek malaikat Jibril, kalau begitu sepotong kurma saja. Kalau api neraka dibawa ke neraka ke bumi sebesar sepotong kurma, maka tidak akan ada setetes pun air hujan di langit saking panasnya. Dan di bumi pun tidak akan ada tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh saking panasnya. Ya Allah, harus berapa aku minta? Sudahlah segede sireum kanggo masak Adam. Bari Adamna dicuci 70 kali. Hadirin kaum muslimin, begitu disimpan, ternyata di atas gunung, ternyata gunungnya meledak, hancur gara-gara seuneu neraka segede sireum. Sing ibu taros, ari sireum segede kumaha jantungna. Ieu mah seuneu neraka segede sireum geus hancur. Maka kembali lagi lah api neraka yang sebesar semut itu ke asalnya, ke api neraka. Jadi nu aya di gunung-gunung teh ieu mah lain seuneu neraka. Yang digambarkan oleh saya ini adalah hasibna neraka gitu. Jadi karak hebosan unggul. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman. Ieu tsunami tah. Lamun cai geus ambak tong kagok, luar biasa. Jalma sahan rek sombong kadinya. Can ambekna angin. Wah, Covid-19. Kabeh cara ricing di imah di karena resel. Ibu-ibu stres, nyarekan guru, cek guru teh karasa sia. Hese sia ngajar teh. Salah stres kabeh. Aduh, kakarge kamari geus diliburkeun deui. Wah, tingali ambekna angin. Hadirin kaum muslimin, itulah mesokopis tatarannya. Kita tarik sekarang masalah mikrokopis. Kita sadar bahwa rumah tangga ideal itu tujuannya adalah surga, ya. Tujuannya surga. Maka di dalam rumah tangga itu harus paham terhadap segitiga. Artinya suami, istri, lamun tilu nyebut, ras anak.
Kapan anak bisa masuk surga? Karena ridho ibu. Seperti Alqamah, dia bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah karena bencinya seorang ibu terhadap anaknya. Begitu diizinkan dan dimaafkan, saat itu langsung bisa mengatakan la ilaha illallah. Man mata, barang siapa yang sakarat, pakola la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Terus ibu ini matang sarolat, apalkeun weh la ilaha illallah, punya apalkeun weh eta lah sakitu. Hadirin kaum muslimin, ari istri surga nati saha? Istri mah surga nati suami. Istri mah, maka Rasulullah menjelaskan, kalau tidak memberatkan kepada istri, maka aku akan wajibkan kepada istri tiap hari ngecrokan indung suku lu jadi salaki. Siap bu? Kadon covid juga kudu dikecrokan tau, saking kudu iya. Bu, tugas ibu mah hiji, tekedah masak, tekedah bu, tekedah pangalicinkeun, tekedah pangnyeuseuhankeun, tekedah hiji weh, taat ka salaki. Cek salaki teh pangmasakeun, masak, panglicinkeun, ngalicin, gitu, pangmeserkeun rokok. Taat ya bu, gitu gitu. Bu, non bedana lalaki jeung istri. Istri mah dinu panon pak. Ari pameget mah dinu panon, ari istri mah dinu panguping. So bapak-bapak usia kamari asim geuring gaduh guru. Usiana 81 tahun minta tolong. Ustaz cenah aduh. Abdi teh cenah ieu soca katarak kena dioperasi. Oh, sabaraha Ustaz? Ya sekitar 12 juta. Kayak itu udah insyaallah. Alhamdulillah ibu ti Iwan pengen 12 juta. Ya alhamdulillah. Kayak Ustaz abdi sih beuring nek naro. Ustaz usia sabaraha? 81 tahun. Eta lamun ningali nu geulis, nya geulis we. Ta eta bedana lalaki teh lah. Eta usia 80 hiji, ieu mah survei membuktikan, Pak lain heuri abdi eta. Henteu. Ari ibu-ibu mah naon? Lain tinu panon, ibu mah tina panguping. Enak pangosan, mohon di mana di PP. Sanu ngajak ieu nuna kedana mah usah dedeng, enak naon usah dudung, dedeng dudung dadang. Ngecek begitu mbah. Tah eta panguping di sana nya. Ari suami bapak di mana surgana? Waladun solihun yadmu. Jadi bapak mah modal nanti di anak lu soleh. Anu ngadoakeun we gitu. Geus maot oge ziarah we ngadoakeun. Keur salat ngadoakeun nyegruk. Ibadah haji di Masjidil Haram nyegruk. Sing dibukakeun, diluaskeun lapang kuburanna segala anu jadi anak soleh. Eta modal gitu. Itulah hadirin kaum muslimin. Jadi al jannatu tahta min aqdamiha. Surga teh ada di bawah telapak kaki ibu. Terus ditinggali rorombeheun. Jadi kudu tilu bu, anak, suami, istri eta kudu masagi. Jadi ulah ngasakur kadinya. Hadirin kaum muslimin, apa hakul walidain ala waladihi? Ini tataran teknis. Apa tugas, kewajiban orang tua terhadap anak menjadi waladun solihun? Yang pertama memberi nama yang baik, ibu ya. Sing alus budak teh. Sanami setil, naon setil, Siti Latifah. Oh. Hari itu setum, Siti Tumbelaka. Hari itu BH, Masya Bang Hadiansah. Nah itu adalah Pak Ahsinusmuhu. Jadi berilah nama yang baik, akan menjadi satu kepribadian anak.
sim kuring naros ke emak karena ibu saya laknya 15 mak nah rantai dudung atuh mak lancuk dedeng ari adi dadang teu mah teh kumaha sih usul eta kapun biang kumaha jawabna sami nya Pak kaneng sia karena teu poho bapak-bapak ibu-ibu baheula mah kitu jadi enggak ngieun aran teh sangeunahna we dipilarian ku sim kuring surat dudung mana pilarian dina juz ka 50 udah dudung aduh tapi aya saeutik dudung holiday aduh mak ieu pake holiday dudung holiday Yusuf nya rada kasep lah saeutik. Nah hadirin kaum muslimin aran menjadi satu kepribadian kemudian memberi ada etika tisarodot astagfirullah ima anyir wah ripuh bu lamun ningali nu kasep nu kumaha jawabna ya lain kitu masya Allah hada malaikatun laisal insan eta jawabanna lain lain bu lain ye jawaban situ Juleho keur dibujuk ku Nabi Yusuf teh kan si gegeden istri panglima masya Allah ada malaikatun ima malaikat laisal insan ima cenah lain manusia bu lamun ningali nu gendut kumaha la ilaha illallah ya. Nah itu memberi adab etika kemudian membaca Quran ini syifaun bu ya Quran sekarang adalah menjadi terapi penyembuhan konseling sekarang sudah tahfidz Quran wah geus teu ka umurannya bu urang mah nya ibu-ibu pan gelarna DRS dedengian rada saliwang ieu gambar kitu gedena Ustad surem lain nu surem panona DRS dedeleuan rada surem ulah nyarekan ka Ustad jauh-jauh coba macet nyarekan Ustad ya. Kemudian memberi rezeki yang halal bu ya ini kemudian berolahraga hadirin kaum muslimin ini hikmahnya seorang ibu sedang memelihara anaknya Nabi Ismail jadi hebat bu ya wattabi millata Ibrahim hanifa ikutilah agama Ibrahim itu keteladanan Ibrahimnya soleh istrinya pun Siti Hajar soleh Ismail pun soleh Nabi Ishak pun soleh sampai berdoa Rabbana hablana min ajin min qurrat sampai ya Allah aku ingin memberikan keturunan yang nyaman yang soleh alhamdulillah Ismail soleh Ishak soleh diuji ku Nabi Ibrahim usia SD ya bunaya ini arafil manam antar bahu kapang durmadatar wahai anakku tadi malam aku diperintahkan untuk menyembelih kamu bagaimana pendapat kamu ya abati if'al wahai bapakku lakukan matu maru apa yang diperintahkan Allah satajiduni insyaallah mari kita bersujud ibu bersujud bapak bersujud saya pun akan tunduk insyaallah minas sabirin mari sama-sama kita bersabar usia SD eta ngajawab kitu Ismail taina ibu wih ka bumi asa bedog ibunya neng ayeuna rek dipenci cing kumaha jawabna usah duduk goblok usah duduk goblok ibu yang terang Nabi Yusuf pura-pura tah Nabi Yusuf bu sarua teh jeung suami urang gandeng aku lagi orang nganggo goreng suami ya ini adalah cermin istrinya soleha suaminya soleha ya, suaminya durhaka Firaun dah bu istrinya solihah
tapi suaminya durhaka, kata Fir'aun. Bu, kita ingin lihat. Ini adalah kerangka mayit Fir'aun yang sekarang di Museum Mesir masih ada. Jadi kalau ibu mau pergi ke Mesir, silakan. Itu masih ada muminya. Muminya Fir'aun. Fir'aun itu adalah Ramses II, Bu ya, zaman Nabi Musa. Ini adalah kerangkanya panjang. Masih utuh, Bu. Ini sudah berapa ratus tahun masih utuh, Bu. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan. Bu, tak iya Fir'aun teh. Ya, masih kena utuh. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Yunus. Fal yauma nunazzika bibadanika litakuna liman khol faka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Fal yauma, maka pada hari ini, nunazzika, kami selamatkan di badanika, badanmu Fir'aun. Jadi diutuhkan, teu dihancurkan. Ia digali oleh para ahli. Ternyata ibu, setelah digali, ini adanya, begitu ada mayit Fir'aun, di atasnya garam. Nah, berkesimpulan bahwa ini adanya di laut. Mantak lamun ayeuna aya lauk di Ciroyom pakai uyah, keturunan Fir'aun. Supaya kamu dapat menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang datang sesudahmu sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah lalai. Bu, ieu tah Fir'aun teh. Urang teh ngomong Fir'aun mana beungeutna tah ieu. Sampai mengaku saya Tuhan. Sampai pada Ramses kedua ini disuruh ahli arsitek membangun bangunan yang paling tinggi untuk menyaksikan, ingin melihat Tuhannya Musa. Bedagongna Fir'aun dibikeun kamarentahkeun ka para arsitek pangbangunkeun bangunan yang paling megah dan mewah, paling tinggi. Saya ingin tahu di mana katanya Tuhannya Musa. Tak ieu bedagong, tapi utuhnya punya. Tuh pangambungna teu imikron, teu tinggali jejebirna ge Bu, pangupingna ge masih kene normal. Kan ieu sudah terbalik ya. Rambutnya masih utuh, Bu. Henteu bos, botak sedikit-sedikit henteu hebat, henteu herang babatok. Henteu Persib, Persatuan Sirah Botak. Ya, masih utuh Fir'aun. Ini sekarang masih ada, Bu. Itu untuk membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran yang sangat luar biasa. Supaya manusia bertauhid, berakidah, yakin bahwa agama itu adalah benar. Hadirin, saya pernah kedatangan seorang Kristen. Ustadz, saya sekarang masuk Islam. Kok kamu bisa gitu? Saya ingin membuktikan apakah Kristen yang benar, apakah Islam yang benar. Terus bagaimana kamu sampai bisa masuk Islam? Kata saya mimpi Ustaz. Sehingga dalam mimpi saya disuruh untuk melipat-lipat kertas. Nanti biasa dipraktekkan ya Pak, keji waktu biasa dipraktekkan. Setelah saya mimpi kemudian dilipat-lipat, karena dalam memori saya tahu. Setelah dilipat-lipat kemudian digunting. Setelah digunting, Ustaz ternyata tulisan ini tulisan bahasa Inggris. Yang ini adalah gambar salib. Terus setelah saya baca, di sini salib, di sini heart. Jadi setelah digunting, itu gambarnya salib heart, salib neraka. Akhirnya saya masuk Islam, Ustaz. Tuh batur mabuku gambar. Ya mau Ustaz dudung malu itu gambar Ibu. Kamu ya Fir'aun ya. Hadirin kaum muslimin, yuk belum ke kanana dina surat Yunus masih kene. Mengapa para ahli mengatakan ini adalah ada di Laut Merah? Karena di atasnya banyak garam, sehingga mereka mengambil keputusan penelitian Fir'aun adalah benar-benar benar adalah ada di Laut Merah. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman. Nah sekarang istrinya durhaka, suaminya soleh.
Saha contohna istri Nabi Nuh. Nabi Nuh nama soleh. Kumaha dorakana teh? Eta kasalaki suami saya gila. Eta kasalaki nyebut gelo. Eta istri nu namina Walihah. Ini adalah istri Nabi Nuh sampai disebut gila. Lamun kieu mah Ustaz, aduh salaki abdi mah ampun dah, kumaha kitu penyakit rorombeheun wae Ustaz, ai salatna tepat waktu, alus begitu mah. Jadi anu sakirana ngabela agama teh sawios gitu. Ieu mah lain. Nabi Nuh ngabangun perahu di daratan, oleh istrinya dikatakan adalah orang gila. Yang kedua adalah Wali'ah. Wali'ah mah istri Nabi Lut. Saat Nabi Lut menyuruh kepada istrinya, nanti akan datang 2 orang laki-laki yang cakep. Tapi tidak diterangkan itu adalah malaikat. Tolong jangan diberitahukan. Sebab zaman Nabi Lut kan zaman lesbi. Akhirnya karena si istrinya tukang fitnah, diomongkan ke kaumnya bahwa Nabi Lut adalah kedatangan 2 orang laki-laki pada zaman lesbi itu. Akhirnya diserbu Nabi Lut. Nah inilah hadirin. Nah yang ada di dalam Al-Quran, istri yang durhaka itu yaitu istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab, ya, itu diterangkan di dalam surat Hud. Mengapa? Karena Abu Lahab dan istrinya menghalang syiar jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi etakanya Nabi Muhammad pada saat Abu Lahab mau meninggal, katakan wahai paman kalimat la ilaha illallah, katakan, nanti saya bisa membelanya. Dan gitu mah regian pembelaan jadi gitu tajam. Cek Nabi Muhammad setelah sampai 3 kali, katakan wahai paman, katakan la ilaha illallah. Apa akhirnya? Datang Abu Jahal. Begitu datang ke sana, Abu Lahab, bukankah kamu mengikuti pemahaman nenek moyang kita? Nah, akhirnya Abu Lahab mengatakan, tetap saya akan mengikuti nenek moyang. Akhirnya Nabi Muhammad pun tidak bisa membelanya. Padahal sudah ada kalimatnya. Katakan paman, la ilaha illallah. Saya nanti di depan hakim Allah gitu, saya akan membelanya. Nepikeun ka henteu gitu. Itulah hadirin kaum muslimin, 3 istri ini yang dicap di dalam Al-Qur'an adalah wanita-wanita yang dalam arti adalah wanita yang durhaka. Hadirin yang terakhir, ingat, mau rumah tangga yang ideal maupun yang bagaimana, semua sama, yaitu akan menerima ujian, cobaan, tantangan, rintangan, pasti tidak ada. Semua adalah akan mendapatkan satu ujian. Hanya yang dikatakan rumah tangga ideal itu yang bagaimana? Yaitu yang konsisten terhadap agama dan beribadah yang benar, bertauhid yang kuat. Itu adalah untuk menahan ujian dan cobaan. Konsisten dalam agama. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub kan orang terhormat, berwibawa, ingon-ingonnya banyak hartanya, anaknya 14, laki-laki 8, istrinya 6. Ingon-ingonnya hayal, ento, beri, bigo, sapi, unta. Itu luar biasa. Istrinya 3, benar jadi istri 3. Nabi Ayub. Siapa yang menguji? Bukan manusia, Nabi Ayub. Siapa? Setan. Dikumpulkan setan. Ayub adalah orang yang hebat ibadahnya. Siapa yang bisa menggoda? Ayah nu ngacungku. Bagaimana strateginya untuk menguji Ayub? Gampang. Eta anakna lamun keur arulin, urang gempakeun we cenah iman. Kebetulan waktu itu anaknya 14 sedang main-main di pamannya Nabi Ayub.
Begitu sedang berkumpul di pamannya, ternyata teulem-eulem ambekna didemesna eta setan, digempakeun, diratakeun, tidak ada satupun yang hidup. Nabi Ayub saking sayang terhadap anak 14 teu aya nu disesakeun. Ibu-ibu mah nyeri huntu saminggu, astagfirullah, astagfirullah, dibikin karame. Nabi Ayub mah anak 14 bu dimautkeun. Ayub, kubur sia kamu. Mengapa saya kubur? Anak kamu sudah meninggal. Apa jawabnya? Anak itu kan amanat, ciptaan Allah. Sekarang amanat sudah diambil oleh yang pemiliknya. Ya tenang, saya tidak akan memelihara lagi anak, karena anak sebagai kewajiban. Sekarang sudah diserahkan kepada kewajiban saya. Saya jadi longgar. Bangsat sia sugan terek kubur. Kalah syukur. Siapa lagi yang bisa menggoda Ayub? Saya. Cek setan. Bagaimana caranya? Semua ingon-ingon saya akan hancur. Eta mah ribuan ingon-ingon duka kumaha eta di banjur ku bensin duka kunaon atuh. Tidak ada satupun yang disisakan itu ingon-ingonnya. Akhirnya apa? Ayo. Anak sudah meninggal, harta habis, istri 3, rek kumaha sakiru. Ayub menjawab, al-mal wal aulad fitnah. Anak, harta dan anak adalah ujian. Sekarang harta sudah diserahkan kepada Allah, anak sudah diserahkan. Atau saya longgar, lebih hebat saya meningkatkan ibadah. Juring sia bencik setan teh. Tibatan kupur kalah syukur, eta hebatna rumah tangga ideal. Bingung eta direktur setan. Aduh, Mista Maja Utama, apa yang terakhir nih kita siasati? Saya. Bagaimana caranya? Enem kieu we, lamun Ayub keur sujud, maka akan dihembuskan udara angin bakteri ke dalam hidung. Wah, bagus. Begitu Ayub sedang sujud, dihembuskan oleh setan, maka yang terjadi penyakit kulit, baksil-baksil, bisul-bisul, nana, terus cacat, sampai dagingnya pun banyak bilatungnya. Penyakit Ayub 10 tahun. Urang menyeri huntu saminggu geus aral. Ayub mah 10 tahun. Begitu ini sudah banyak, di dia loba bilatung keur ngadaharan. Alah euy karunya euy dagingna geus seep, urang pindahkeun ka dieu. Sabarna Ayub. Datang pemuka daerah, Ayub, daerah kami sudah menjalar gara-gara penyakit kamu. Daripada menular, hari ini, detik ini, silahkan kamu jangan ada di daerah kami. Diusir deh. Anak geseep, harta teu aya, istri 3, penyakit oge terus-terusan, baksil-baksil nanah yang menjijikkan, jadi usir. Begitu pergi diusir, nu 3 teh tah, nu 2 mah aral tah pamajikan teh. Kang Ayub cenah abdi teh capek cenah ngurus anjeun teh. Maksud kamu apa? Udahlah, saya cerai aja. Hari ini saya ceraikan. Tuh Bu, nu 2 mah diceraikan. Kami ceraikan karena kamu sudah tidak sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Tuh nya untuk sabar teh istri 2 diceraikan. Hei Rahmah, apakah kamu tidak sabar? Aku akan ceraikan. Ternyata Rahmah manteu. Kang Ayub mana itu melong gitu. Kang Ayub abdi mah bener seiya sekata, aduh, senada seirama, senasib seperjuangan. Tapi hati-hati, maut abdi tahlil, hati-hati. Aduh, cuma Rahmah nu solihah.
Akhirnya diakon atuh ku Rahmah ka mana ka padang pasir disarandekeun dinu batu. Pas dipelong Nabi Ayub teh lain malaikat, beuteungna lapang. Duh, kumaha neangan usaha. Tungtungna naon? Istri Ayub, Rahmah ngalamar kerja. Nu ayeuna mah semaraknya aya wanita karir. Tidinya meureunnya wanita karir. Kusabab salakina geus ripuh kitu. Ka mana? Ngalamar ka tukang roti. Mang manawi priyogi padama abdi bade ngiring di dama. Aduh, saya butuh sekali. Asal dipasihan roti emang 3 ge sawios. Wah, makasih. Digawe ti isuk nepi ka jam 5. Kakar ke jam 4 aya jelema anu rek meuli roti. Pas melok ka istri Ayub. Mang, kita teh suamina menular, Mang. Nana, kudis, bisul penyakitan. Saya tidak mau beli roti karena menular. Maksudnya itu suaminya menular, itu bahaya. Bu sini, PHK. Alah, sia karek sapoe geus di PHK gitu. Meni sedih menyedih. Ya Allah, ting. Eta sajam deui rek narima roti ngadon di PHK. Atuh balik. Di tengah perjalanan, inovasi, kreatif, imajinasi, apa yang saya harus lakukan. Begitu datang ke Nabi Ayub, pasti saya harus bawa makanan apa, pasti dia perutnya lapar. Akhirnya apa? Rahmah menggunting rambutnya sehingga digulung. Ayeuna mah web salon meurinya. Ayeuna mun aya web salon anu kas domba Garut teh gitu. Anu dicalukuran beureun tidinya meureunya. Terus aya terus aya sinden anu nyongclo di dieu teh. Sigana tidinya meureunya. Datang ka tukang roti, "Mang, kumaha mun ieu cenah dituker we cenah jeung rambut abdi." Aduh. Sangat bahagia. Silakan. Ganti we ku roti. Eta gelung. Datang ke Nabi Ayub. Begitu datang ke Nabi Ayub, Ayub bukan melihat roti, tapi Ayub melihat rambutnya Rahmah yang di-blow. Rahmah, kamu sudah tidak sabar. Mengapa rambut kamu sampai dicukur begitu kas domba Garut? Sigana aya kalimat domba Garut bid'ahnya, Pak. Bentar. Kamu tahu nggak? Cintaku, cintamu, aku danmu, aku dan kau. Kalau kamu tahu cintaku, sebenarnya aku mencintai kamu itu karena rumbayan rambutmu. Jadi bogoh naka Rahmah teh kusabab rumbayna rambut. Bogoh nanti, aida dipotong. Kalau kamu sudah tidak sabar Rahmah, awas. Kalau saya nanti sembuh akan pukul kamu 100 kali. Dasar nu geringnya punya ambek anu. Tong iya ibu beli siga nu nyaw. Nyaw Ustaz bener salaki abdi ge kitu Ustaz teh lah. Lamun gering teh ambek-ambekan we. Ampun. Sigana tidinya turunana. Diterangkeun ku Rahmah. Sebenarnya saya mengorbankan rambut itu demi engkau. Karena engkau lapar, sehingga saya mengorbankan ini dengan tawakal. Nangis Bu Nabi Ayub. Ya Allah, cek Rahmat ya. Tukang Ayub, urang ngadu awe, ka Allah datos selami teuing panyakitnya geus 10 tahun. Maksudnya, nya ngadu awe atuh ayeuna mah geus ka Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Malu, saya malu kalau saya berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Saya tanya, berapa usia kita? 80 tahun. Sehatnya 70 tahun. Sakitnya 10 tahun. Bagaimana kalau Allah membalikan? Sakit kita 70 tahun, sembuhnya 10 tahun. Malu Rahmah, malu. Tapi karena sudah tidak ada daya, tak sampai ingin memeluk gunung pun tidak bisa. Akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan Robi inni masyaniatus syaitona binusbin wa'adabin. Akhirnya itulah ucapan yang terakhir
anak habis, harta habis, itu tilu jadi tinggal 2 panyakitan, akhirnya geus di blow, di cabut, lu tawakal, akhirnya yang terakhir, ya Allah, aku menerima masariatus syaitan. Setan benar-benar menguji, mempengaruhi, menghembuskan kepadaku binus bin wa adabin, payah ya Allah, adim binus bin wa adabin, berat yang aku hadapi ya Allah. Artinya geus tawakal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah bertawakal, ya pasrahkeun ayeuna mah ka Allah. Akhirnya setelah berdoa, ada suara di langit. Ya Ayub, urkud birijlika. Wahai Ayub, aku ingin menguji kamu. Sekarang aku akan berikan terapi konselingnya. Urkud birijlika. Kesedkeun we. Ibu-ibu mengeset-ngesetkeun rorombeheut. Ieu mah lain ngajejak bumi. Urkud birijlika. Jejak we cenah bumi, kesedkeun. Begitu digerakkan apa yang diperintahkan Allah, keluar bu air. Hada mustaqilun wasyarubun. Mandilah kamu, kata Allah. Wasarubun, minumlah. Yang diperintahkan cuma 2. Yang pertama disuruh mandi 10 tahun, teu mandi bau jigong. Mandi bersih bu. Etama si bilatung, alah euy. Turun cek bilatung. Alah euy, bisa euy. Kitu teh bilatung. Pakai euy Bu bilatung teh. Euy. Wasarabun, minumlah. Hanya minum dengan air itu. Jadi yang dibersihkan fisiknya dan di dalamnya. Jadi mental hygiene, sehat mental. Baik fisik maupun hati. Jadi yang menjadi hikmah dari Nabi Ayub adalah hatinya bersih, fisiknya pun sehat. Aya kene sorak di langit. Ayub palatanhas. Jangan kamu melanggar janji walaupun kamu sudah sembuh dari fisik dan mental. Pikiran ku Ayub. Naon kuring ngajanji naon? Nya ka rahmah teh ya. Rahmah ari mana teh sabar, lamun kuring cageut ditenggel sia 100 kali. Atuh ngalaksanakeun janji, akhirna teh rahmah ditenggel 100 kali ku besi. Sapunyere ibu atuh modar atuh ku besi mah meuni telenges pisan. Akhirna mah nyokot we sapunyere, nu penting mah 100 kali tete cigana eta beurnya lagu tete tina 100 kali itu beurnya gitu. Hadirin kaum muslimin, itulah perjalanan. Jadi harus menerima ujian. Kita dugi kata musabara. Aduh. Ini terakhir weh. Bisi pinter deh. Ibrahim bin Adham memberikan ramalan kepada kita terhadap seorang rumah tangga ideal. Iqra, baca katanya. Yang pertama, iyyakan nas wa alaikan nas, la budak kullu nasin nasun, an-nasun huwa nas, dahaban nas, baqiyan nas. Jadi kalau kita ingin menjadi rumah tangga ideal, baca katanya terhadap manusia. Bu, kudu urang teh kudu ningalinya, Bu. Kumaha cara ningali jelema? Bu tingali raraina. Lamun raraina persegi panjang ya Bu. Tah, lamun kitu pan aya nu beuleud ya. Tah anu persegi panjang mah gampang kapangaruhan. Gampang katipu. Enak ibu ngeunteung nya di cermin ari abdi persegi panjang. Mangga we tong kudu ku abdi nya Bu. Aya deui anu raraina buleud Bu, aya. Tah anu beuleud mah tahan banting Bu. Jadi boga duit 1 miliar ge sawios gitu tah. Bu aya deui anu siku-siku tah ka dieu. Eta mah Bu jelemana ulet, tekun, kejam. Jalmana susah diatur.
ngatur sorangan. Mung dititah nitah sorangan gawe teh hayang teh kitu gitu. Aya deui anu bujur sangkar punya sanes bujur maneh. Bujur sangkar. Tah anu bujur sangkar mah anu ingin selalu ingin di depan gitu. Kos ibu-ibu tah anu diharareup da diga apal anu diharareup teh ingin tampil beda padahal conge. Tanu di tengah beda, tanu di tengah mah eta mah naon orangna minder warder karep embung ka tukang embung kieu we. Beda nu di tukang eta mah tumor, tuman molor. Langsung ge bismikal mah ya wa amut. Ningkas bapak-bapak aman bapak-bapak mah. Itu adalah teori Amerika, Pak ya. Jadi teori Amerika itu ada popularis, ingin tampil beda. Jadi lipat setip ke 3 kilo, ceplok endok, punya. Non yo halis dikerok diganti ku areng, tak eta namina popularis, ingin tampil, selalu ingin kamasur. Ada lagi yang senginis, selalu ingin tampil beda, hayang asup ke TV keluar di eungap. Ada lagi yang pragmatis, apa adanya, gitu. Neng terek nikah ka saha? Duh ka kumaha mama we. Kumaha ka tukang becak sawios. Ta eta pragmatis. Aya di nu melankolis. Diam, ceduk. Ta eta anu melankolis diam-diam menghanyutkan. Ta eta cocokeun nyamunya jeung beungeut ibu. Anu mana ta ibu teh? Nah anu popularis, nu sanguinis, anu pragmatis, nah anu melankolis. Jadi jelema teh anu cineten we mabniun ala sukun la mahalalahu minal i'rab. Kieu we aya gitu. Nah, iya kanas, hati-hati dalam menghadapi manusia, Bu ya. Ibu-ibu udah gaduh-gaduh 10 topeng ya Bu ya, supaya ulah katipu jadi rumah tangga ideal. Aya topeng serius, ya Bu. Serius. Aya topeng merayu. Aya, ya Bu nya. Aya topeng mencurigakan. Nah. Aya topeng humoris. Hehe, damang hehe. Bu kudu gaduh 10 topeng bisi katipu batur. Ayeuna banyak penyakit hipnotis ya Bu. Penyakit hipnotis teh naon? Ibu teu paham topeng-topeng beungeut. Loba nu katipu teh tina hipnotis ayeuna mah Bu. Pinter jalma ayeuna mah. Ibu teu pinter, guru pinter. Iya kanas, hati-hati menghadapi manusia. Wa alaikanas, awas. Manusia itu punya kewajiban. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, anak punya kewajiban. Anas wanas, manusia itu harus jadi manusia. Jadi Bu, orang jadi diciptakan ku Allah teh jadi manusia, ulah jadi sato. Manusia itu harus profesional. Bu, kumaha nu profesional, lempang itu lakukan ekor deui atuh kudu gaya sukses atuh Ibu. Diukna diuk sukses atuh Ibu. Alah mending gerak-gerakan cicing we da ieu contoh atuh. Kan aduh adi bisa disebut diuk teh sukses ulah asa kasinggung Ibu ya. Sikap sukses, berbahasa sukses Ibu ya. Jadi kumaha berbahasa sukses sok tinggal Ibu dokter. Dokter cerewet deuk. Henteu. Dok, bagaimana keadaan saya? Modar. Geus sakitu. Dokter mah terlalu bang ngomong. Sok enal mu dokter cerewet. Dok, bagaimana ibu saya? Bahaya siapa tingali. Aduh, lamun dokter kitunya ruksak. Jadi berbahasa sukses. Anas, wanas, manusia tuh jadi manusia. Kudu jadi ahli, Bu. Ulah jadi tukang. Bu, dina Al-Qur'an ayat tukang surga. Nu aya naon? Teu bisa geuninga. Urang oge kudu jadi ahli surga, ulah tukang. Naon bedana? Tukang macul jeung ahli macul beda. Ari ahli macul mah insinyur. Ai tukang macul mah nyempecul ya. Oke. La Buddha anas wanas. Mestilah kamu bagaimana caranya kamu harus jadi manusia. Karena Allah telah menciptakan dengan kehendaknya kamu wanita adalah wanita. Pada ayeuna mah anu jelema teu ngaku kuring lain lalaki, padahal alat kelaminnya laki-laki.
Saya bukan wanita, tapi alat kelaminnya wanita. La Buddha, kullu nasun. Pastilah kamu jadi manusia. Dahaban nas, bakian nas. Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana kalau manusia sudah hilang kepribadiannya? Huwa nas. Itulah monyet-monyet, kerak-kerak. Bu, apal monyet? Apal tuh? Sifatna, bu, tinggali monyet lamun makan, di dia samutut, bu, miripnya. Aduh, beli kudu dicontohan ayo. Mantap oke nih ngondang bisa dedeng, bisa duduk mah kieu. Tinggal ibu, dia samutut, kata monyet. Yang monyet gitu. Salah. Dia samutut, panon bolotot, bu. Monyet toh. Ieu nyekal dicau teh nyekal, ieu nyekal cau. Dina suku aya cau deui dua. Kieu toh. Di babaturanana aya cau, rek dicopot deui. Nah, itulah ibu dahabanas bakianas. Bagaimana kalau kepribadian manusia sudah hilang dari agama, dari akidah beribadah yang benar, anas-nas, badan nama manusia tapi hewan perilakunya. Maka kesimpulan yang terakhir dalam pertemuan kita hanya dua, Bu, sebenarnya. Di dalam rumah tangga ideal itu, satu adalah menghadapi zaman modern ini, kita harus mempertahankan yang mabni. Yang kedua, kita harus ikuti yang mu'rob. Maksudnya, yang mabni itu kita jangan berubah tentang akidah, tentang syariah, tentang kufur syar'i, kufur i'tiqadi, kufur urfi. Yang dimaksud kufur urfi itu kufur budaya. Kalau syar'i, kufur syariah. Kalau kufur i'tiqadi, akidah. Jadi yang sifatnya mabni di dalam rumah tangga ideal jangan robah. Ulah kieu ibu, Gusti abdi bade ngadoa ka Gusti. Lamun Gusti teu ngabulkeun, abdi mah bade ganti Gusti. Eta kufur i'tiqadi begitu teh. Gusti abdi kunaonnya salat teh meuni bener, Allahu akbar. Tapi naha doa teh dikabul, anu mari kieu Gusti Allah. Eta kufur syar'i, teu meunang. Tah aya deui kufur apa? Yang bersifat mu'rob. Yang mu'rob mah kita mengikuti perkembangan. Teu bisa internet ditahan ku urang, dihadang-hadang, Google, di mana-mana Bu, ayeuna mah informasi geus aya dina Google. Ayeuna mah zaman urang mah geus teu kawadahan. Jadi rumah tangga pemuda ayeuna mah wayahna kudu pinter masalah perkembangan zaman, dalam arti kemajuan usaha, wirausahawan. Ayeuna mah geus dagang-dagang di warung geus eleh ku Alfamart. Beli permen hiji ka Alfamart. Ya, rek meuli tahu hiji ka Alfamart, ka Indomart, gagah keren kan? Mu ka maicih mah. Nah, inilah hadirin kaum muslimin, ada yang bersifat mabni, ada yang bersifat mu'rob. Mudah-mudahan kita tetap melestarikan akidah, melestarikan syariah, dan jangan hilang, dan kita hilangkan yang bersifat kufur urfi, kufur syar'i, dan kufur i'tiqadi. Yang terakhir, yang paling bahaya adalah janganlah menjadi manusia bangkrut, temenang dina rumah tangga ideal menjadi rumah tangga bangkrut. Rasulullah bertanya, "Mahwal muflis?" Siapakah orang yang bangkrut? Cek sahabat, "Ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang dagang, modalna seep, untungna teu aya, nu aya teh ngasakur utang piutang." Bukan. Justru rumah tangga yang ideal, seseorang yang muflis, yang bangkrut itu adalah manusia yang melaksanakan syar'i, akidah, syariah, tapi dia mendolim orang,
memfitnah orang, membunuh orang, anak membunuh ibu, ibu membunuh suami, suami membunuh anak. Inilah nanti di akhirat semua amalan-amalan sholat, zakat, sodakohnya itu akan diperhitungkan dari dolimnya dia, dari mencaci makinya dia, memfitnahnya dia kepada orang lain, maka akan diperhitungkan. Setelah diperhitungkan ternyata kehabisan amal kebaikannya. Bahkan orang yang didolim pun dia punya dosa, maka dia harus menanggung dosa yang didolim itu. Nah inilah hadirin kaum muslimin, hati-hati di dalam kita menghina orang, mengejek orang. Kata nu ngikis amal orang teh. Entak urang mah kudu aya kalimat naon? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Daya itu sama dengan tenaga per arus yang mengalir kali waktu. Urang geus dibere daya, tenaga, waktu. Yang belum apa? Arus. Nah, di dalam bahasa Arab yang namanya arus mengalir namanya wasola yusilu silatan. Maka kita wajib silaturahmi atau silaturahim. Jadi orang yang ahli surga itu adalah orang yang banyak silaturahminya. Jadi lain cicing di imah nunamina rumah tangga ideal, banyak silaturahminya. Hadirin kaum muslimin, hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, berilah ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban, berilah rizki yang halal, amalan mutaqabbalan. Semoga amal perbuatan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penyaksian dengan sebesar kesehatan ilmu hidup nanti supaya biasa orang ini alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah